Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkat dan rahmatnya, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul di Masjid Al-Hidayah ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Tidak lupa salawat serta salam, semoga salawat dan surah dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita semua umat-umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, sebelum pelaksanaan sholat tarawih malam ini dimulai, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk penceramah dan imam tarawih malam ini semestinya adalah Muhammad Bapak Ustadz Eko. Namun berhubung beliau berhalangan, maka insya Allah posisinya akan dibadal oleh yang terhormat Bapak Ustadz Sofyan MPD dari Ciwaruga. Alhamdulillah beliau telah berada bersama dengan kita. Adapun untuk penceramah subuh esok, insya Allah akan diisi oleh terhormat Bapak Ustadz Soni Kosasi dari Sersan Bajuri Cihideng. Adapun penceramah tarawih dan imam tarawih besok malam, insya Allah ada terhormat Bapak Profesor Haji Wahyu Sri Utomo PhD dari Cihanjuang. Selanjutnya kami sampaikan informasi keuangan. Infak tarawih malam sebelumnya sebesar Rp414.000, ditambah infak kuliah subuh pagi hari ini sebesar Rp32.000, sehingga total pembayaran infak pada hari ke-22 Ramadan sebesar Rp446.000. Kami atas nama Rekam Al-Hidayah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga malam kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Selanjutnya kami sampaikan beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama dari unit pengumpul zakat atau PZ Masjid Al-Hidayah yang telah membuka penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah untuk tahun 1447 Hijriah ini. Bagi para jemaah yang akan menunaikan zakat, infak dan sedekahnya dapat menghubungi ketua RT masing-masing atau bisa mendatangi langsung pengurus PZ di sekretariat Masjid Al-Hidayah. Sebagai informasi, besaran zakat fitrah pada tahun ini menurut aturan dari Basnas Kota Bandung adalah 2,5 kg beras yang setara dengan uang tunai Rp42.500 per jiwa. Selanjutnya kami undang para jamaah untuk mengikuti itikaf pada 10 malam terakhir di Masjid Al-Hidayah. Insya Allah agenda utama itikaf akan dimulai pada pukul 1 dini hari yang diisi dengan ceramah itikaf, sholat qiyamul berjamaah, zikir, dan diakhiri dengan makan sahur bersama. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak penceramah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul Quran, syahrul mubarak, syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita banyak sekali nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Ramadan. Karena beberapa saudara kita
yang tahun lalu masih bersama kita, tapi hari ini hilang di hadapan kita. Artinya memang tidak sampai pada bulan Ramadan. Dan hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan kembali Ramadan, sehingga ini adalah kesempatan yang sangat baik. Allah masih memberikan kesempatan karena tidak ada jaminan tahun depan juga kita masih ada. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita, suri teladan terbaik kita. Beliau adalah Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat. Hadirin rahimakumullah, kita hadir di sebuah bulan yang sangat mulia, yang kemuliaannya itu mampu mengalahkan, mampu mengungguli bulan-bulan yang lainnya, sehingga bulan ini digelari oleh para ulama sebagai pemimpinnya para bulan, Sayyidus Syuhur. Dan di antara yang mendasarinya kenapa bulan Ramadan ini sangat mulia adalah karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kepada kita amal-amal istimewa yang tidak akan pernah kita dapatkan di bulan-bulan lainnya. Yang dengan amal-amal istimewa ini, kemudian seorang hamba itu akan jaraknya dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kata para ulama, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mudah terbentuknya amal-amal baik, sehingga dengan amal-amal inilah seorang hamba akan dekat dengan Tuhannya. Kita perhatikan, orang yang tadinya jarang sholat di bulan Ramadan jadi rajin sholat. Di tarawih kita akan melihat wajah-wajah. Padahal di luar bulan Ramadan belum tentu. Orang yang tadinya jarang membaca Al-Quran, kita akan melihat banyak sekali orang-orang yang tilawah Al-Quran. Di masjid-masjid akan penuh dengan orang-orang yang tilawah Al-Quran, baik pengurus BKM, ibu-ibu, remaja, semuanya punya targetan untuk membaca Al-Quran. Lalu kemudian orang-orang yang tadinya jarang ke masjid, kita akan melihat sering hadir di masjid. Apakah itu untuk sholat, untuk ibadah zikir, untuk baca Al-Quran, atau untuk tajil, untuk berbuka puasa? Tapi setidaknya mereka ke masjid, gitu, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Jadi begitulah memang fungsi Ramadan dihadirkan oleh Allah. Jadi Ramadan ini sebuah cara halus dari Allah untuk membawa kembali pulang para hamba-hambanya yang sudah terlalu dalam tenggelam di dalam urusan dunianya, yang sudah sangat sibuk dengan urusan dunianya di 11 bulan lamanya, yang entah urusannya sampai kapan selesai. Ramadan hadir untuk membawa kembali kita pulang. Ketika Allah memanggil pulang, lalu kemudian Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, apakah imannya masih full, udah setengahnya lagi, atau hampir saja minus gitu. Allah sapa, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kenapa Allah menginginkan kita bertakwa? Karena Allah menginginkan kita bahagia. Ketika seseorang sudah mencapai level takwa secara logika, berarti dia sudah dekat dengan Tuhannya. Ketika dia dekat dengan Tuhannya, maka si hamba ini dia akan selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhannya.
Ketika si hamba ini menjalankan semua petunjuk dari Tuhannya, maka dia akan mendapatkan janji dari Allah bahwa orang yang bertakwa itu akan dicukupi kebutuhannya, akan diberikan jalan keluar dari setiap urusannya, dan Allah janji akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi memang bulan Ramadan ini Allah hadirkan kepada kita bukan sekedar membuat kita untuk menahan lapar dan dahaga saja, tetapi karena memang tujuan Allah agar kita bisa pulang, bisa kembali bertakwa, sehingga bisa kembali bahagia di tengah kesibukan kita di dunia. Dan kabar baiknya lagi, kata Nabi Muhammad SAW, "Lis-shaimi farhatan." Ada dua kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa karena Allah. Kata Nabi Muhammad, "Farhatun inda fitri," yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika dia bertemu nanti dengan Tuhannya. Pertanyaannya adalah, bukankah orang yang berbuka puasa, bukankah orang yang diberikan minum makan itu memang senang? Jawabannya benar, mereka akan senang, tapi tentu saja levelnya akan berbeda dengan orang yang diberikan minum setelah dia berjuang. Contoh, air putih yang diminum oleh orang yang sudah berjuang itu rasanya pasti akan berbeda dengan air putih yang diminum oleh orang yang tidak berjuang. Bagi orang yang rebahan, tidak berjuang, maka air putih ini rasanya hanya akan jadi air putih biasa. Tapi berbeda, air putih yang diminum oleh orang yang sudah berjuang, maka tentu saja air ini akan berbeda rasanya, lebih segar, seperti air surga, yang kesegarannya itu tidak bisa dilepiskan. Apa yang membedakan? Perjuangannya. Begitupun dengan orang yang berbuka puasa. Hadirin rahimakumullah, sebuah penelitian neuroscience yang dilakukan di sebuah kampus California, di sana teliti bagaimana keadaan orang-orang yang berpuasa. Ternyata dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa orang yang berpuasa itu dalam otaknya terjadi sebuah proses yang namanya dopamine reset. Sehingga ketika dopamine reset ini terjadi pada orang yang berpuasa, maka saat itu kesensitivitasan otaknya akan meningkat dan itu memicu rasa syukur. Sehingga ketika adzan berkumandang, bagi orang yang berbuka puasa itu tidak hanya sekedar hilangnya rasa haus, tidak hanya sekedar hilangnya rasa lapar, tapi lebih dari itu yang terjadi adalah sebuah ledakan rasa syukur, sebuah ledakan rasa terima kasih kepada Tuhannya bahwa rezeki nikmatnya yang sementara ditahan oleh Allah dari pagi sampai sore itu dikembalikan lagi. Dan pada titik ini, saat dopamine reset ini terjadi, maka otak manusia akan kembali peka untuk bisa menghargai nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, walaupun itu nikmat-nikmat yang kecil, sekalipun itu hanya air putih saja, air minum saja. Dan ini kebahagiaan hanya didapatkan oleh orang yang berpuasa saja. Ternyata ini rahasianya. Lalu kemudian yang terakhir, yang kedua, kata Nabi, kebahagiaan orang yang berpuasa itu adalah ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Dan ini adalah sebuah rasa yang dahsyat yang tidak mungkin kita bisa lukiskan sekarang. Jadi ketika kita bahagia berbuka, Bapak Ibu, itu adalah hadiah bagi jasmani kita, bagi fisik kita.
Tapi ketika kita berbahagia bertemu dengan Tuhan kita, itu adalah rasa bahagia, hadiah untuk ruh yang selama ini rindu bertemu dengan Sang Penciptanya. Ketika itu terjadi, maka haus selama 30 hari akan hilang. Ketika itu terjadi, maka lapar selama 30 hari juga akan hilang. Ketika kita bertemu dengan Tuhan kita, maka sakit kaki, pegal-pegal kaki, encok pegelin di saat sholat tarawih itu akan hilang. Berganti dengan sebuah kesadaran bahwa ternyata kesabaran saya waktu di dunia itu ternyata dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata para ulama, begitulah kondisi orang-orang yang merindukan Tuhannya. Kita analogikan, kita adalah seorang pelari maraton dengan jarak yang sangat panjang, yang sangat jauh. Ketika hujan kita terus berlari, ketika panas kita terus berlari, terus kemudian kita jatuh, kita bangkit lagi terus berlari. Kenapa? Karena kita sadar ada sosok yang menunggu kita di balik garis finish itu. Sosok yang akan membuat kita bahagia. Ketika kita sampai di garis finish, ternyata yang menyambut kita bukan hanya penonton biasa, tapi yang menyambut kita di garis finish itu adalah sosok yang selama ini kita rindukan. Sosok yang selama ini menolong kita, mencukupi kita, mencukupi kebutuhan kita. Sosok bahkan yang namanya disebut-sebut di dalam sujud-sujud kita. Maka saat itu kata para ulama, bahagia kita tidak akan pernah bisa dilukiskan saat ini. Dan saat itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan berkata, wahai hambaku, kau tahan hausmu untukku, kau tahan lapar untukku. Maka dari itu hari ini saksikanlah, aku akan memberikan hadiah spesial untukmu. Karena memang di hadis qudsi Allah pernah bilang, semua amal itu untuk hambaku kecuali puasa. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan memberikan hadiahnya langsung. Saat itu Allah akan berkata, selamat datang hambaku, larimu sangat baik. Sekarang akan aku berikan hadiah istimewa kepadamu. Silahkan kau memasuki surga yang bernama Ar-Rayyan. Dan kata Nabi Muhammad SAW, surga Ar-Rayyan ini adalah khusus bagi orang-orang yang mau bersabar dan bertahan di saat dia berpuasa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka mari kita pandang bulan Ramadan ini bukan sebuah bulan yang mengharuskan kita menghabiskan kewajiban kita untuk berpuasa, tapi ini adalah sebuah bulan. Kalau di lari maraton itu ini semacam water station, tempat peristirahatan agar kita bisa pulih kembali sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan kita di bulan-bulan berikutnya. Seolah-olah bulan Ramadan ini Allah mengatakan kepada kita, wahai hambaku, pulanglah dulu, aku akan memperbaikimu. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada penjawab untuk sisa di hadapan kaum muslim. Ibu silakan. So, bismillah.